Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang kucintai dan kusayangi, teman-teman seperjuangan khususnya. Ada cerita di masa lampau bagaimana ada seorang yang begitu tangguh menjaga agamanya dalam dirinya. Dulu di masa lalu ada yang disebut nama beliau adalah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, Sayyidina Bilal. Saudaraku yang kucintai, Bilal bin Rabah namanya. Beliau adalah seorang budak yang masuk Islam pada masa itu. Namun Bilal bin Rabah belum merdeka dari tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Sedangkan Umayyah bin Khalaf sangat membenci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Ketika terdengar Sayyidina Bilal bin Rabah masuk kepada agama Islam, marah bukan kepalang. Marahnya Umayyah sampai memanggil Sayyidina Bilal pada waktu itu. Diikatnya Sayyidina Bilal, lantas dijemurnya, diterik padang pasir pada waktu itu. Masya Allah. Bisa dibayangkan saudaraku, apa yang dikatakan Umayyah bin Khalaf. Hei Bilal, tinggalkan agamamu, tinggalkan Islam. Namun Bilal hanya berkata, Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa. Allah itu satu, yang hanya aku sembah hanyalah Allah. Masya Allah. Padahal pada waktu itu mereka menyembah berhala. Mereka semuanya menyembah berhala. Bilal bin Rabah tak goyah sedikit pun memegang agama Allah. Tak sampai di situ, maka diangkatlah batu lantas yang begitu besar. Ditaruhlah itu batu di atas dadanya Sayyidina Bilal. Sampai Sayyidina Bilal tak bisa bergerak. Namun tetap lisan Bilal hanya mengatakan Ahad, Allahu Ahad. Masya Allah. Masya Allah. Tak goyah Bilal. Bertubi-tubi penyiksaan terhadapnya. Namun tak goyah Sayyidina Bilal bin Rabah tetap Sayyidina Bilal bin Rabah menjaga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan dalam satu riwayat juga dikatakan tak sampai di situ. Bahkan diambilnya 2 ekor kuda, yang satu ekor ditaruh sebelah kanannya, yang satu ekor ditaruh sebelah kirinya, lantas diikatkan ke badan Sayyidina Bilal. Dipecut sebelah kanannya dan dipecut sebelah kirinya. Namun Bilal tetap mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Masya Allah, tak berubah Sayyidina Bilal. Maka masyhur Sayyidina Bilal, terkenal riwayat Sayyidina Bilal bin Rabah. Tak goyah beliau tetap mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Setelah itu terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyiksaan demi penyiksaan Sayyidina Bilal. Oleh karena itu Rasulullah bilang, siapa yang mau memerdekakan Sayyidina Bilal, maka mengucaplah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerdekakan Sayyidina Bilal dengan harga yang tinggi pada waktu itu. Lantas disyarahkan Sayyidina Bilal berkata, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Bilal, wahai saudaraku, saat ini kamu adalah saudaraku. Sakitmu adalah sakitku. Perihmu adalah perihku. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Siapapun yang menyakitimu berarti menyakitiku. Itulah perkataan
kalam mulia dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Coba bisa dibayangkan saudaraku yang ku cintai, di masa lalu berjuang menjaga akidah, berjuang menjaga agama dalam dirinya. Hari ini, di tengah-tengah kemerdekaan ini, di tengah-tengah yang indah ini, adakah yang seperti itu? Pasti ada dan masih ada. Dan semoga kita diberikan itu, keimanan itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang aku cintai, dari riwayat dan kisah ini memberikan satu masukan kepada kita. Yang pertama, kita harus menjaga apapun yang terjadi. Kita harus tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Harus tetap memegang teguh agama Allah. Yang kedua, makna persahabatan. Islam itu satu, menjaga begitu mesranya agama kita dalam persaudaraan. Yang ketiga, Islam itu mengangkat derajat manusia dari yang bukan apa-apa menjadi sesuatu yang mulia. Dari bukan siapa-siapa menjadi sesuatu yang mulia. Itulah Islam. Yang punya harta membantu saudaranya yang tidak punya harta. Yang sakit membantu saudaranya. Saudara yang sehat membantu saudaranya yang sakit. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi introspeksi kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang oknum-oknum, atau disebutnya orang-orang yang sudah mengaku beragama Islam namun malah menjadi oknum-oknum agama. Saudaraku yang ku cintai, bagaimana dalam suatu riwayat ini dan banyak riwayat-riwayat, bahkan Sayyidina Bilal diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi muazzin. Masya Allah. Bahkan di perang Badar, semboyan Bilal dipakai untuk menguatkan kaum muslimin. Diangkat makamnya Sayyidina Bilal dari yang bukan apa-apa menjadi yang mulia. Saat ini kita lihat banyak saudara-saudara kita yang sakit sendirian. Tak usah yang sesama agama saja. Bahkan satu perut saja, satu keluarga saja, seakan tidak mencerminkan sikap-sikap yang diatur dan diajarkan oleh Nabi kita yang kita cintai. Saudaraku yang kucintai, marilah kita mudah-mudahan ini bisa memberi masukan buat diri kita, buat saudara-saudara kita, agar kita saling satu, membahu-membahu, membantu saudara-saudara kita, mencoba dengan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang jadi ustadz, jadilah ustadz yang baik. Jangan orang ngaji gak punya uang dibedain dengan orang yang punya uang. Jadi guru, jadilah guru yang baik. Jadi pekerja, jadilah pekerja yang baik. Karena kekayaan dan kemiskinan itu bukan contoh,
itu bukan cerminan daripada kemuliaan atau kehinaan. Si kaya itu enggak mulia atau cerminan mulia. Juga si miskin bukan cerminan daripada hina. Kaya dan miskin itu bukan cerminan kemuliaan dan cerminan kehinaan. Yang hina itu bagaimana ketika dia miskin dan bagaimana ketika dia kaya. Kalau dia baik karena kekayaannya atau karena kekayaannya itu bisa jadi dia kaya. Ya, intinya seperti itu saudaraku. Marilah di channel ini, channel si miskin ini, mudah-mudahan biar kita semuanya bisa sadar, jangan sampai menjadi mafia agama. Mafia banyak di tempat kami, masih ada orang yang membedakan antara si kaya dengan si miskin. Padahal kekayaan dan kemiskinan itu bukan kesalahan. Itu menurut kami. Entah menurut siapa. Tapi bagaimana ketika dia miskin? Sabarkah dia ketika miskin? Atau ketika kaya? Sombongkah dia ketika kaya? Saudaraku yang aku cintai, saudaraku yang aku sayangi, ayo individualistik atau individu yang tidak mau tahu urusan orang lain, seakan-akan itu benar, padahal hanya orang gila, mohon maaf, hanyalah orang yang tidak dipakai akalnya, yang makan di tengah-tengah orang lapar. Saudaraku yang aku cintai, dan itu bukan ajaran Nabi. Itu pandangan kami. Itu bukan ajaran Nabi. Dengan berdalih menghargai pengetahuan dan lain-lain. Maka oleh karena itu, jangan mengaku dirimu pejuang. Kalaulah kamu masih menjual agama hanya karena, atau menjual agama hanya karena kehormatan, karena kekayaan, ingin kaya. Jadi barokah itu bukan yang kaya, saudaraku. Itulah kesimpulannya, bagaimana kita mengangkat saudara-saudara kita dari yang bukan apa-apa menjadi sesuatu. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.